Cara menanam kacang tanah yang tepat agar menghasilkan 100 juta per sekali panen. Cara menanam kacang tanah memang mudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun perlu diperhatikan juga dalam proses pemeliharaannya agar dapat hasil yang melimpah. Maka simaklah cara berikut untuk menanam kacang tanah yang tepat. Cara menanam kacang tanah merupakan salah satu cara yang sangat bagus dalam mengembangkan tanaman sebagai sumber penghasilan yang menghasilkan hasil yang bagus dan berkualitas. Menanam kacang tanah seringkali diabaikan dalam cara-cara tersebut sehingga tidak semua para petani ketika panen kacang tanah dengan hasil yang sangat memuaskan. Hal tersebut karena tidak semua petani menggunakan langkah-langkah yang baik dalam menanam kacang tanah. Menanam kacang tanah adalah hal yang sangat bagus karena meskipun harga tidak terlalu mahal tapi sangat banyak diminati di pasaran. Maka dari itu, gunakanlah cara yang baik dan benar agar dapat hasil yang melimpah. 1. Bibit. Sebelum menanam kacang tanah, alangkah baiknya Anda mempersiapkan bibit kacang tanah untuk proses penanaman nantinya. Karena proses pembibitan kacang tanah harus menggunakan bibit yang bagus agar tidak busuk. Proses pembibitan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kacang tanah. Maka dari itu, perlu diperhatikan dalam proses pemilihan bibit. Pilihlah bibit yang sudah cukup tua dan berkualitas. 2. Persiapan lahan. Menanam kacang tanah tidak begitu beda dengan menanam kacang panjang. Anda harus juga mempersiapkan lahan yang dijadikan sebagai tempat budidaya kacang tanah. Buatlah lahan semaksimal mungkin, agar lahan tidak terancam longsor dan jauh dari sungai, agar tidak terancam oleh banjir. Lahan yang bagus digunakan dalam menanam kacang tanah adalah area persawahan atau area pesisir. 3. Pengolahan lahan. Dalam menanam kacang tanah, alangkah baiknya lahan yang sudah siap dijadikan sebagai media tanam kacang tanah tersebut diolah terlebih dahulu atau diproses pencangkulan atau penggemburan terlebih dahulu, agar dalam proses penanaman nanti sesuai dan tidak terlalu susah. 4. Penebaran pupuk organik. Sebelum Anda menanam kacang tanah, alangkah baiknya dan seharusnya Anda menebar terlebih dahulu pupuk organik atau pupuk kandang ke dalam lubang tanah yang sudah dibuat tersebut dan dimasukkan pupuk tersebut ke dalam lubang secukupnya. Hal ini adalah salah satu cara sangat bagus untuk mempercepat proses pertumbuhan kacang tanah sehingga menjadi lebih besar. 5. Menanam benih kacang tanah. Menanam benih kacang tanah, Anda siapkan kacang tanah untuk ditanam ke dalam lubang tanah yang sudah dimasukkan pupuk kandang tersebut. Anda masukkan ke dalam lubang dan setiap lubang Anda masukkan sebanyak 1-2 biji kacang tanah agar lebih cepat dalam proses pertumbuhan kacang tanah nantinya. 6. Penyiraman kacang tanah. Proses penyiraman dilakukan setelah menanam kacang tanah dan sudah tumbuh, maka Anda boleh menyiram kacang tanah sesuai kebutuhan dan secukupnya, agar dalam proses perkembangan nanti juga cepat dan baik. Biasanya Anda melakukan penyiraman kacang tanah pada musim kemarau. Tetapi, kalau pada musim hujan, Anda tidak perlu menyiram kacang tanah. 7. Pemeliharaan. Pemeliharaan kacang tanah dianjurkan setiap minggu 2 kali agar dalam proses pertumbuhan kacang tanah bisa terlihat dan apakah terhindar dari penyakit atau terganggu oleh tumbuhan lain. Maka dalam proses pemeliharaan kacang tanah sangatlah dianjurkan dan diutamakan bagi para petani. 8. Pemilihan pupuk. Pemilihan pupuk sangatlah penting karena tidak semua pupuk kimia bagus. Maka dari itu, pilihlah pupuk yang memiliki kualitas bagus dan berguna bagi kacang tanah. Salah satu pupuk kacang tanah yang bagus adalah pupuk Ponska dan urea. Penggunaan pupuk tersebut bagi para petani sangatlah penting agar dalam proses pembuahan nanti memiliki banyak umbi kacang tanah yang berkualitas. 9. Pemupukan ulang. Dalam proses pemupukan, taburkan pupuk di sekeliling tanaman kacang tanah
dan bagusnya juga masukkan ke dalam lubang tanah dengan tujuan agar proses penyerapan pupuk tersebut lebih cepat dan baik. Perlu diingat dalam proses pemupukan jangan sampai terkena batang kacang tanah, karena akan menyebabkan mati atau layu. Maka hal tersebut perlu diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal demikian. 10. Pemilihan obat. Penggunaan obat kimia juga perlu, karena dalam zaman sekarang banyak para pengusaha yang menyediakan obat khusus untuk kacang tanah. Maka para petani dari sekarang coba datang dan pilihlah obat untuk kacang tanah, baik untuk pencegahan terkena hama atau hal lainnya. 11. Penyemprotan. Penyemprotan kacang tanah tidak terlalu sering, seperti cabai rawit juga boleh. Hanya saja, dalam proses penyemprotan perlu dengan cara yang tepat dan tidak terlalu banyak obatnya dituangkan ke dalam tempat penyemprotan, karena akan membuat efek sangat rugi bagi tanaman kacang tanah. 12. Penyiangan. Penyiangan harus Anda lakukan dengan cara yang baik dan benar, agar tidak mengganggu pertumbuhan kacang tanah. Penyiangan ini dilakukan dengan cara dibersihkan tanaman rumput bebas tersebut agar tidak mengganggu kacang tanah. 13. Pengendalian hama. Dalam menanam kacang tanah, alangkah baiknya Anda mempersiapkan pengendali hama seperti menyiapkan obat dan pemeliharaan, karena kalau tidak persiapkan dari sekarang nantinya akan mendapatkan hasil yang kurang baik. 11. Panen. Panen kacang tanah bisa Anda lakukan setelah biji kacang tanah sudah cukup besar dan tidak terlalu muda, atau sekitar 90 sampai 100 HST. 1 kg bibit kacang tanah bisa menghasilkan sekitar 100 kg per sekali panen, tergantung dari cara perawatan. Jika cara perawatan baik dan benar, maka hasil akan baik pula. Lahan 1 hektar membutuhkan sekitar 50 kg bibit kacang tanah. Jika dikalkulasikan, maka bisa menghasilkan 5 ton per sekali panen. Saat ini, harga kacang tanah cukup baik, atau sekitar 20.000 per kilogram. Maka, 5 ton dikali 20.000, maka akan mendapatkan hasil 100 juta per sekali panen dari lahan 1 hektar. Itulah cara menanam kacang tanah yang baik dan benar. Jangan lupa subscribe di Ahli Pertanian ID.